70s. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini saya kembali mereview keberadaan dari museum dan galeri SBY Ani. Saya mulai dari pintu gerbang masuk menuju ke lokasi. Ya, ini adalah pintu gerbang masuk ke lokasi. Ini kebetulan ada Pak Sugio juga ikut untuk masuk ke lokasi. Ya, jadi ini museum dan galeri SBY Ani. Saya shoot dari halaman depan. Kita belum masuk ke dalam lokasi museum ya. Ini masih berada di luar. Ya, seperti ini. Oke, kita akan segera menuju ke lokasi. Baik pemirsa, diawali dengan foto bersama di depan galeri dan museum SBY Ani. Kemudian foto-foto di altar depan. Juga Ki Jodrono foto-foto dulu di dalam bersama istri juga ini. Oke, kita mulai untuk mereview galeri dan museum SBY Ani. Di pintu gerbang langsung disambut oleh mbak-mbak yang jadi guide, menerangkan nanti selama di dalam untuk di awal-awal ini. Namun untuk di seterusnya nanti Ki Jodrono akan menceritakan langsung dari apa yang saya lihat di lokasi. Di awal gedung masuk museum dan galeri ini ada lukisan-lukisan yang berada di dinding museum ya, menggambarkan tentang Pak SBY secara apa ya istilahnya, secara umum gitu ya, belum secara khusus. Jadi kalau nanti di dalam akan ditampilkan di museum ini dan galeri Pak SBY ini perjalanan beliau, perjalanan hidupnya, perjalanan karirnya dari mulai masih kecil hingga kemudian menjadi seorang presiden. Guide menerangkan bahwa ini adalah ruang kontemplasi tentang beberapa prinsip kepemimpinan Pak SBY. Antara lain adalah liberty, prosperity, peace, dan justice. Adapun ruangan ini adalah ruang yang menyediakan souvenir untuk para pengunjung, barangkali berminat oleh-oleh ya. Itu ada beberapa kaos dan juga souvenir lainnya sebagai kenangan. Souvenir store. Jadi para pengunjung bisa di sini nanti lihat-lihat, barangkali cocok seperti beli sebagai oleh. Selamat datang ya pemirsa, ini adalah replika rumah yang dulu didiami Pak SBY kecil sampai usia SLTA. Jadi di rumah ini yang sangat sederhana ini beliau tinggal dengan Pak D-nya, belajar dari mulai SD sampai lulus di Where the SMA. journey began. Masa kecil dan remaja SBY di Pacitan.
Ini adalah Pak SBY bersama kawan-kawannya ketika pentas seni di tahun 1967 di Pacitan. Ya, waktu itu beliau masih tingkat SMA. Ya, sangat senang dengan lagu-lagu cosplay. Kemudian di ruang pamer yang ini, yang pintu masuknya bertuliskan Akademi Militer, adalah ruang yang menceritakan betul perjalanan Pak SBY dari mulai masuk Akabri di Magelang, kemudian meniti karir dari nol atau dari bawah. Akademi Militer Sandra Demuka Yang diawali Patriot Bangsa. dengan memperoleh piagam penghargaan sebagai lulusan terbaik pada saat itu. Kemudian karir militer Pak SBY melaju terus sampai akhirnya menjadi orang nomor satu Divisi Kop di Taruna. Indonesia. Adi Makayasa. Ini adalah ruangan atau kamar para taruna ketika pendidikan, termasuk Pak SBY ketika menjalani pendidikan seperti ini. Gambaran. Himne Taruna. Biar badan hancur lebur, kita akan bertempur membela keadilan suci, kebenaran murni di bawah dui warna panji. Kita akan berbakti, mengorbankan jiwa dan raga, membela Ibu Pertiwi. Demi Allah Maha Esa, kami akan bersumpah kita membela nusa dan bangsa. Tri Sakti Wiratama. Masuk Akabri mulai dari titik nol. Menempa diri di Lembah Tidar. Kalau kita keras terhadap diri kita, dunia akan lunak kepada kita. Susilo Bambang Yudhoyono. Lembah Tidar adalah daerah persiapanku, sasaranku adalah sentralnya keagungan, kebenaran dan keadilan. SBY 73. Ini adalah gambaran ketika para tentara bertugas, termasuk SBY. No obstacle too difficult. Jungle Warfare School. Ketika SBY mengikuti pendidikan di luar negeri. Rangers, nah, itu juga ketika SBY menempuh pendidikan di Rangers School yang sana. Train today, fight tomorrow. Berlatih hari ini, bertempur untuk besok. Sama. Airborne all the way. Ini juga pendidikan yang ditempuh oleh Pak SBY. Jadi ruangan ini menggambarkan tentang pendidikan yang ditempuh SBY ketika dulu aktif di dunia militer. Ruangan ini menggambarkan tentang ketika Pak SBY melaksanakan tugas operasi di Timur Timur, daerah operasi Timur Timur. SBY ketika memimpin pasukan digambarkan di situ.
Mayor Infanteri SBY memberikan perintah operasi gabungan khusus ATK untuk melaksanakan penyergapan terhadap musuh daerah Gunung Kablang. Mengemban tugas di Timur Timur. Ini gambaran situasi pertempuran ketika di medan tugas. Ya, ini gambaran ketika para tentara nasional baru melaksanakan kegiatan terjun payung. Memimpin Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad. Ini adalah ketika Bapak SBY mendapatkan tugas. Our mission is to bring peace and protect the people, atau UNMO. Every nation want peace, let's build and keep it together. Misi perdamaian di Bosnia, Herzegovina. Ini adalah gambaran tentang kegiatan ataupun aktivitas Pak SBY ketika memimpin Kodam 2 Sriwijaya. Ruangan ini menggambarkan tentang situasi krisis nasional 1998. Ya. Nah, ini ada gambarkan adanya kerusuhan-kerusuhan yang dibentuk dalam bentuk reformasi, seruan reformasi dan sebagainya. Kebencian terhadap ABRI, supaya ABRI kembali ke barak ya, dan sebagainya, yang puncaknya di gedung DPR pada saat itu dikuasai oleh massa, mahasiswa dan masyarakat. Ya, ada kerusuhan di mana-mana, ya, digambarkan di sini. Oke. Juga berita-berita di koran. Ya. Indonesia mengalami krisis yang dahsyat, ekonomi ambruk, keamanan dalam negeri tergoncang, hukum tidak ditaati. Situasi sosial sangat tidak stabil, rakyat untuk perubahan. Pemerintah Presiden Soeharto tidak bisa bertahan, runtuh bersama tanah sistem otoriternya yang telah berlangsung selama kurang lebih 30 tahun. Ruangan ini menggambarkan tentang aktivitas Pak SBY ketika memprakarsai adanya reformasi ABRI. Ya, di sini ada beberapa kegiatan yang diabadikan dalam ruangan ini. Berhentinya TNI dan Polri dari politik praktis dan politik kekuasaan, dan kemudian kembali kepada peran, tugas, dan fungsinya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara adalah amanah, pilihan, dan hasil sejarah yang telah kita ukir. Kita menyadari betapa mahalnya harga yang harus dibayar oleh bangsa Indonesia dari alpanya kita membangun kehidupan demokrasi yang sejati masa lalu, meskipun stabilitas terjaga dan ekonomi kita tumbuh baik. Aktivitas Pak SBY ketika memimpin Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Menko Polkam pada saat itu. Ya. Ini mobil dinasnya sebagai Menko Polkam pada saat itu. Ya.
Ini adalah ruangan tengah dari Museum SBY. Ternyata ada taman ya yang sangat bagus, yang cukup nyaman untuk kita nikmati ya, bisa tempat duduk-duduk dan sebagainya. Ini di taman tengah. Oke, jadi seperti ini. Jadi ini sisi lain dari Museum SBY atau galeri dan Museum SBY ini, di tengahnya dibangun taman ya. Ini bisa pengunjung sambil duduk-duduk di sini juga boleh. Di ruangan ini menggambarkan perjuangan Pak SBY dalam pemilu 2004 ya, dengan membawa atau mengusung atau diusung oleh Partai Demokrat pada saat itu. Ya, ini dia pemilihan umum tahun 2004, jalan menuju istana. Nih. Ya, jadi di sini menggambarkan perjuangan Pak SBY ketika ya, apa istilahnya, mencalonkan diri sebagai presiden langsung. Ya, pemilu langsung memilih presiden yang pertama kali di Indonesia pada tahun 2004, dan Pak SBY akhirnya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada saat itu. The people is the origin of power. Nah, di ruangan ini menggambarkan ruangan atau istana negara ketika Pak SBY menjabat sebagai presiden baru pilihan rakyat pada tahun 2004 pada saat itu. Ini replika istana negara. Tuh. Tidak ada jalan yang lunak bagi sebuah bangsa untuk menuju masa depan yang gemilang. Nah, itu sosok Pak SBY. Saya menyadari menjadi presiden pasca krisis 98 berbarengan dengan era reformasi dan demokratisasi, tantangannya tidaklah mudah, dan seterusnya. Ketika sebagai presiden, saya berkunjung ke daerah, bertemu dan menyapa rakyat, kemudian mendengarkan harapan dan aspirasinya. Rasanya semangat dan energi saya menjadi semakin kuat dan besar, dan seterusnya. Susilo Bambang Yudhoyono. Oke. Yes. Nah, ini ruang kerja Pak SBY ketika menjadi presiden. Ini sebagai apa ya, gambaran ketika beliau menjabat sebagai presiden. Indonesia 2004-2014 di bawah kepemimpinan Bapak SBY. Nah, sini banyak sekali ya program-program Pak SBY ketika menjadi presiden. Di sini digambarkan dan ditulis secara rinci ya, apapun yang dialami oleh Pak SBY ketika menjadi presiden. Tentunya adalah hal-hal yang urgent dan penting untuk dijadikan sebagai monumen untuk ditinggalkan kepada bangsa Indonesia, para pemuda, biar tahu apa yang sudah dilakukan oleh Pak SBY pada saat itu.
Ini 6 masa lalu yang terselesaikan semasa pemerintahan Pak SBY. Menyelesaikan isu pelanggaran HAM berat di Timur Timur, menanggulangi ancaman terorisme, mengakhiri embargo dan sanksi militer, mengatasi krisis BBM dan fiskal, melunasi utang IMF, dan mengakhiri konflik bersenjata di Aceh. Itu 6 masalah yang bisa terselesaikan di masa pemerintahan Pak SBY. Oke. 9 pekerjaan rumah yang digambarkan Pak SBY di sini: korupsi yang tak tersentuh, MRP Papua yang belum dibentuk, standing dan peran internasional Indonesia yang kurang, infrastruktur yang rusak, pendidikan dan kesehatan yang tak terjangkau, energi listrik yang sangat kurang, kemiskinan dan pengangguran tinggi, ekonomi yang rendah, alutsista TNI yang kurang dan rusak. Pembangunan harus berorientasi pada manusia dan lingkungan. Kesehatan untuk semua, pendidikan untuk semua, advancing human capital, masa depan milik yang unggul dan berdaya saing. Program-program pro rakyat zaman SBY, ada Raskin, ada kredit usaha rakyat, bantuan operasional sekolah, program keluarga harapan, BPJS kesehatan, bidik misi, jaminan kesehatan nasional, bantuan langsung tunai, pro disabilitas, dan PNPN. Ruangan ini menggambarkan tentang visi dan kebijakan ekonomi masa pemerintahan Pak SBY. Kita ingin rakyat kita makmur bersama, bukan makmur sendiri-sendiri. Nah, sedangkan yang di tengah ini adalah contoh pembangunan infrastruktur era SBY. Bisa kita lihat lebih dekat ya. Nah, itu ada beberapa ya, ada situs Pekabaran, ada jembatan Suramadu, bandara, dan banyak-banyak itu sudah. Nah, nanti bisa dilihat sendiri ya pemirsa. Ya, ini ada program SBYnomic in Action, pembangunan ekonomi untuk semua manusia, semua daerah, semua sektor. Ya. Tuh, untuk infrastruktur pembangunan pada saat itu banyak sekali ya. Bisa lihat di sana. Oke. Ya, itu pembangunan mulai dari rasio utang pemerintah, tingkat pengangguran, angka kemiskinan, rasio utang luar negeri, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, semua tergambar dengan jelas ya dalam diagram. Ya, bisa kita baca, bisa kita lihat. Ya, ada PLTU, jembatan apa itu, Suramadu juga, bendungan, macam-macam ini infrastruktur masa SBY. Oke. Building strong and modern defense force. Ya, ini usaha-usaha di TNI
mulai dari TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara ya. Jadi program pemenuhan alutsista Indonesia yang harus dimodernisasi yang digambarkan di sini. Ini miniatur dari tank Abram. Ini sebagai gambaran kekuatan TNI kita, baik matra darat, laut maupun udara. Saya. Di pantai barat Sumatera. Bencana ini merupakan ujian besar bagi pemerintah SBY di awal masa jabatannya pada tahun 2004. Ini adalah tsunami yang terjadi pada masa pemerintahan SBY. Di ruangan ini menggambarkan tentang program Pak SBY untuk memutus mata rantai terorisme yang ada baik di dalam negeri maupun secara internasional. Pada saat itu memang keras-kerasnya ada Al-Qaeda, kemudian Jamaah Islamiyah yang berada di Indonesia pada saat itu. Combating transnation crime. Ini gambar Istana Negara. Saya naik ke lantai 2 nih. Disambut 100 tokoh yang masuk hitungan majalah Time dan Pak SBY
termasuk salah satu dari 100 tokoh yang berpengaruh pada saat itu. Kepentingan nasional tentu di atas segalanya, Indonesian first. Namun kita juga punya kewajiban internasional agar dunia kita makin damai, adil, dan makin sejahtera. Susilo Bambang Yudhoyono. International relation. Ini adalah hubungan kerjasama yang dibangun oleh Pak SBY selama menjabat jadi presiden. Beliau sangat aktif menjalin kerjasama dengan dunia internasional. Global issue and challenges. Peace and security, global politics, prosperity and social justice, economy, dan climate change. Penghargaan internasional yang diterima Pak SBY selama menjadi Presiden Republik Indonesia ada Youth Asian Leadership Award, Democracy Award, 100 Most Influential Person in the World, the Gold Standard Award, Leadership and Marine and Ocean and Marine Conservation and Management Award, World Statement Award, Foreign Policy Association, USBC, CTVVV Award, Global Champion, Honorary Patron Medal, Award for Distinguished Contribution, the UNEP Award, dan Special Benevolent Leadership Award. Travel abroad, kunjungan kenegaraan. Ketika Pak SBY menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Bilateral relation, United Nation engagements. The President as diplomat in chief. Together we are strong. Ini yang digambarkan di ruangan ini oleh guide, diterangkan sebagai ibarat sebuah pohon yang mengakar ke bawah, kemudian dengan atas yang mengayomi semuanya. Nah, ini menggambarkan dulu ketika Pak SBY menjadi Presiden Republik Indonesia, selalu mengakar dengan rakyat, bersama rakyat, membangun negara, dan juga mengayomi kepentingan rakyatnya. Maju bersama, berhasil bersama, sukses bersama. Mantap. Ya, di ruangan ini menggambarkan tentang peran ibu negara almarhumah Ibu Ani Yudhoyono, dan juga saat-saat terakhir beliau sebelum meninggalkan Pak SBY. Betapa beliau, Ibu almarhumah Ani Yudhoyono, ketika beliau masih hidup selalu mendampingi Bapak SBY dalam menjalankan tugas-tugas negara
dan tentunya sebagai ibu rumah tangga juga menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Sebuah pekerjaan yang sangat mulia meskipun mungkin terasa sangat berat. First Lady and the President. Ya, ini masa-masa kebersamaan Pak SBY ketika masih agak muda ya. Ini sama Bu Ani. Ya. Semua di situ ada Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Mas Ibas ya, masih kecil-kecil di situ digambarkan. Nah, ini Ibu SBY dada-dada patung beliau. Dan di pojok sini ini adalah perpustakaan bukan perpustakaan ya, Ani Yudhoyono Achievement, Ani Yudhoyono Works and Idea. Oke. Nah, ini menggambarkan tentang kegemaran Ibu Ani ya ketika masih hidup dulu di dunia fotografi. Dan ini beberapa jepretan dari Ibu Ani. Mana ya? Nah, ini mungkin di situ tuh ada gambar burung, ada. Ya, beliau sangat gemar sekali memotret. Tuh salah satunya ini potretnya Spedul Edition. Ini Ibu Ani bersama sang cucu. Aku mesti meneruskan nilai-nilai kecintaan terhadap alam ciptaan Tuhan dan untuk memeliharanya kepada anak cucu dan generasi mendatang. Ani Yudhoyono. Di bagian ini menunjukkan hobi Pak SBY, suka berolahraga, tenis meja, bola voli, golf, bersepeda ya. Kemudian yang tidak kalah uniknya, beliau sangat senang kepada musik, pandai memainkan gitar dan juga menciptakan lagu-lagu yang sesuai dengan hati nurani dari Pak SBY. Lagu-lagu ciptaan Pak SBY juga terekam di sini. Ku yakin sampai di sana, Untukmu Anak Manis, Liburan Sekolah, Longing Milo, Save Our Planet, Majulah Negeriku, Ku Yakin Sampai di Sana. Nah, ini adalah foto keluarga besar Pak SBY. SBY Ani the Family. Nah, ya. Dan juga Pak SBY di masa tuanya ini mendirikan klub ya bola voli Lavani dengan prestasi juga yang sangat membanggakan ya, 2 kali menjadi juara Liga Poli berturut-turut ya, Grand Final Proliga. Ini yang digambar nih Grand Final ketika 2022 dan menjadi juara. Nah, ini adalah klub Lavani yang didirikan oleh Bapak SBY. Oke. Nah, itu gambarannya seperti itu. Oke. Book are energy, imagination and inspiration. Susilo Bambang Yudhoyono. Saya ulangi. Book are energy, imagination and inspiration. Ya, ini adalah perpustakaan pribadi dari Bapak SBY yang mana menggambarkan memang kecintaan beliau dengan
dunia membaca ya, jadi literasinya tidak diragukan Pak SBY. Bahkan meskipun seorang militer, Pak SBY ini juga seorang doktor. Jadi doktornya juga tidak hanya sembarangan ya, jadi dokter yang spesial, lulus dengan cum laude. Itulah Pak SBY. Jadi memang lengkap beliau ini. Seorang pemimpin, seorang olahragawan, pustakawan ya, semuanya bisa nih Pak SBY. Melukis, menyanyi, Masya Allah. Itulah SBY. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, memotivasi kepada para generasi penerus ya, untuk bisa mengikuti jejak Pak SBY. Kita tadi mengikuti dari awal perjalanan beliau sejak masih berada di Pacitan, di rumah yang sederhana, kemudian menempuh pendidikan di Magelang, di Akabri ya. Kemudian berkembang sampai menjadi komandan peleton, komandan batalion, komandan kompi, dan akhirnya menjadi seorang presiden. Nah, ini riwayat pendidikan Bapak SBY tertulis di sini ya. SD Gajah Mada Pacitan 656 dan seterusnya, SMP negeri, SMA negeri, S2-nya itu di Webster University, kemudian doktornya juga di Pertanian Bogor ya, dan seterusnya, itu bisa dilihat. Oke. 500 buku yang mempengaruhi SBY. Ya, ini kita lewat di jembatan atas ya, dari galeri SBY. Yang tadi lewat bawah, sekarang lewat atas. Setelah kita tadi melihat di perpustakaan Pak SBY, ini adalah Galeri Seni Ani Yudhoyono. Jadi beliau ini ternyata memang beliau berdua, baik Pak SBY maupun Ibu Ani, sangat mencintai seni. Terbukti untuk Pak SBY juga sangat piawai di dalam dunia seni lukis. Selain itu beliau juga pandai sekali bermain musik, bahkan menciptakan lagu. Dan tentunya ini sebuah pengetahuan, sebuah hobi yang tidak semua orang bisa. Ibu Ani juga demikian. Ibu Ani juga sangat suka kepada dunia fotografi, dan hasil-hasil jepretannya juga sangat bagus ya. Dan jiwa seninya memang luar biasa beliau berdua. Sehingga tidak kagetlah kita kalau beliau memiliki sebuah galeri seni yang kemudian diabadikan di museum dan galeri SBY Ani. Oke, kita lanjut ke ruang berikutnya. Masih tentang foto-foto juga karya seni dari beliau berdua.
ada foto keluarga. Ya. Nah, memang ini banyak khusus foto keluarga ya ternyata ya. Foto keluarga Bapak SBY. Ini foto lukisan yang menggambarkan Pak SBY sungkem dengan ibu tercinta. Ini ada foto kenangan Pak SBY waktu melaksanakan ibadah haji. Di ruangan ini adalah merupakan koleksi batik-batik dari Bu Ani, dan juga ini merupakan kumpulan dari batik Indonesia ya. Ibu Ani mengatakan bahwa aku ingin melihat batik hidup 1000 tahun lagi. Nilai sehari batik bagiku bukanlah nilai kebendaannya, melainkan nilai sejarah kehidupan pribadiku yang tersimpan di dalamnya. Ini ada beberapa batik dari batik ragam daerah ya, batik Yogyakarta. Nah. Kemudian ini kalau dari motifnya ini jelas dari Indonesia Timur ini. Nah, ini. Ya, oke. Kemudian kita memasuki ruang yang bernuansa hijau. Ini adalah fotografi karya Ani Yudhoyono. Nah, ini mantap ini. Jadi benar-benar ini karya dari Ibu Ani. Melalui fotografi kini saya dapat meneruskan hobi masa lalu saya untuk menemukan kembali dan merekam segala keindahan, pemandangan alam, manusia, dan kebudayaan yang saya temui dalam berbagai perjalanan mendampingi presiden di dalam maupun di luar negeri. Ani Yudhoyono. Oke. Di ruangan ini adalah SBY Art, artinya adalah seni karya Pak SBY. Di situ ada tulisan mengapa saya melukis. Silakan baca sendiri, panjang masalahnya. Ya, ini beberapa hasil karya Pak SBY, bisa kita lihat ya sekarang. Luar biasa beliau itu. Seorang presiden, seorang TNI, seorang seniman, seorang olahragawan, pokoknya semua ada pada diri Bapak SBY. Dan ternyata beliau berasal dari Pacitan, Jawa Timur, sebuah kota yang menurut beliau juga mungkin ya terbelakang awalnya dulu, tertinggal ya. Lahir seorang pemimpin besar di Indonesia, memimpin Indonesia selama 2 periode dan mencetak dalam sejarah sebagai presiden pertama yang dipilih secara langsung. Ya, itulah Bapak SBY. Nah, ini karya-karya beliau luar biasa.
Bisa dilihat di sini. Ini tulisan, ada banyak hal yang menginspirasi saya dalam melukis. Sekali saya melukis langsung di lapangan outdoor, meskipun lebih sering saya melukis di studio dengan menggunakan foto sebagai referensi. Foto itu bisa berasal dari fotografi karya mendiang istri tercinta, bisa foto jepretan kamera saya sendiri, ataupun foto dari sumber-sumber terbuka. Sungguh pun selalu ada referensi yang saya gunakan. Saya memilih untuk mengembangkannya sesuai dengan imajinasi dan kreativitas yang saya miliki. Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, kita masuk ke ruang sebelah. Mantap. Inilah dia lukisan Pak SBY. Tapi memang beliau fokusnya adalah kepada alam. Ya, jadi kepada pemandangan, keindahan alam itu yang selalu menginspirasi Pak SBY membuat sebuah lukisan. Tapi memang luar biasa. Ya, tidak menyangka ya, Pak SBY ternyata juga sangat piawai membuat lukisan natural. Wah, ini dia lukisan yang menggambarkan pantai Teleng Ria Pacitan, dibuat pada tahun 2022. Berarti ini yang paling gres ini, termasuk paling gres ini. Ya, kita masuk. Nah, ini galeri. Kalau ini galeri, ini ruang mungkin koleksi dari beliau berdua. Ya, koleksi seni, mungkin juga berupa souvenir ketika menjabat presiden. Nah, betul kan? Lukisan yang ada di ruangnya adalah koleksi saya bersama istri selama lebih dari 40 tahun. Ini bukan koleksi lukisan para maestro baik dalam maupun negeri. Sebagian dari proses ini justru dari para pelukis bersahaja, dan lukisan itu saya dapatkan di sudut-sudut kota dan galeri rakyat. Bagi kami semuanya indah dan memiliki kenangan yang manis. Mantap. Abstrak. Lea. Wayang. Menggambarkan Pandawa 5. Oke, terima kasih pemirsa. Ini tadi saya jalan-jalan dan mereview keberadaan dari Museum dan Galeri SBY. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa memberikan gambaran tentang keberadaan Museum SBY. Bersama saya Ki Jodrono Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.